Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam semuanya. Di sini saya Raka Raditya akan melakukan sebuah diskusi singkat mengenai topik meningkatkan moderasi beragama di kalangan pemuda melalui dialog lintas iman atau lintas agama. Nah, di mana di sini saya juga sudah bersama dengan narasumber saya, yang akan menemani saya untuk melakukan diskusi untuk topik ini. Mungkin untuk narasumbernya bisa silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih kepada Raka Raditya. Nah, nama saya Elang yang akan menemani diskusi kita berdua hari ini. Nah, mungkin biar nggak lama ya, saya izin untuk membuka diskusi ini dengan sebuah pertanyaan dulu nih. Eh, Menurut Anda, gimana sih kondisi moderasi beragama di kalangan pemuda saat ini? Oke, untuk menurut saya kondisi moderasi beragama di kalangan pemuda saya rasa cukup baik ya karena banyak pemuda yang nggak kayak generasi yang udah lebih tua, yang cenderung lebih tertutup. Nah, yang saya rasa generasi muda ini lebih terbuka lah pemikirannya terhadap agama lain. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa dibilang lebih apa ya, lebih bisa apa ya, komunikasi satu sama lain lah ya. Betul, lebih terbuka untuk perbedaan diskusi gitu-gitu. Oke, mungkin nih menyangkut dengan hal tadi, sebenarnya tantangan terbesar nih dalam membangun toleransi atau dialog lintas iman ini tuh di lingkungan sebenarnya apa ya? Eh, halangan terbesar untuk toleransi ya di lingkungan itu yang saya rasain yang saya rasain banget itu ini eh, apa ya, dari orang tua itu misalkan kalau jangan itu tuh ini Kristen gitu, itu orang Kristen itu ininya orang ini gitu. Jadi kayak kita udah didoktrin kalau sesuatu yang ada di luar kita tuh salah. Jadi kita lebih baik nolak itu semua gitu. Jadi kalau agama yang salah, begitu yang paling tantangan terbesar. Ya, jadi bisa dibilang lebih ke apa, dari doktrin orang tua gitu ya? Karena mereka kan ya belum banyak informasi kan. Jadi dia nurunin anaknya juga bukan yang yang berpikir open minded gitu loh. Hmm. Jadi langsung dicap salah 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 gitu. Jadi nggak ada ruang untuk cari tahu lebih begitu. Eee, untuk itu kan dari tantangan terbesar ya. Nah, mungkin sekarang saya cuma mau tanya ya, eee, kalau peran media sosial nih, kalau untuk membentuk sikap yang sekarang ini ngomongin sikap yang intoleran atau mungkin yang bisa dibilang saling serang menyerang nih. Menurut Elang sendiri nih, peran media sosial tuh kuat nggak sih sebenarnya? Oke, di yang mana informasi itu banyak banget kita kebanjiran informasi lah. Kalau misalkan dulu tuh ada banjir air kan, tapi kalau sekarang tuh banjir informasi gitu. Nah, peran media itu sangat sangat penting justru karena semakin media itu menampilkan konten-konten toleransi yang bakal dilihat oleh semua kalangan, gak cuma anak muda, tapi orang tua juga bisa lihat kan, dari orang tua, orang muda, sampai mungkin anak-anak. Nah, dengan banyaknya konten-konten toleransi, jadi banyak orang akhirnya sadar gitu kalau misalkan keberagaman itu bukan sesuatu yang salah. Jadi kita tuh harus beda itu nggak salah gitu, nggak selalu salah gitu. Kalau misalkan tanggapannya nih, misalkan ada kayak konten-konten yang memberitain suatu agama buruk tuh gimana tuh? Kan biasanya kan apalagi media sukanya kan ya bisa dibilang nggak drama, nggak makan ya. Bad news is a good news gitu, asik. Ya, itu juga yang eh, kita sekarang lihat anak-anak tuh baru SD tuh udah pegang HP kan, Oh, ya kan, udah nonton TikTok segala macam. Nah, em,
saya kira penting juga untuk orang tua sebelum anak-anaknya pegang HP gitu, penting juga ditanemin nilai-nilai dulu nih. Misalkan kalau misalkan dia dengar suatu info, jangan gampang percaya gitu. Misalkan kalau ada info apa, jangan langsung percaya, jangan langsung percaya kalau itu benar gitu, harus dicari tahu dulu gitu. Karena kalau misalkan kita nggak ngajarin hal-hal dasar dulu, terus mereka langsung eh, langsung langsung megang HP gitu, yang informasi banyak banget yang nggak bisa kita kontrol, dan akhirnya mereka akan ini rentan terhadap berita-berita bohong gitu. Berarti peran orang tua Begitu. juga penting ya di sini ya untuk bisa Sangat mengarahkan. penting sekali. Em, Sekarang lanjut mungkin menurut Elang sendiri nih apa elemen yang paling penting yang harus ada dalam kegiatan misalkan ada kegiatan dialog antar agama gitu. Apa sih elemen pentingnya itu? Elemen yang paling penting untuk memungkinkan terjadinya dialog antar agama, menurut saya itu adalah yang pertama kita harus buang jauh-jauh kebenaran. Loh, kenapa gitu? Karena masing-masing orang punya kebenaran kan. Jadi kalau itunya dulu yang kita tonjolin nih, ya gimana mau diskusi, orang dari awal kan emang kebenarannya beda-beda. Misalkan agama Islam, misalkan nih simpelnya ya, agama Islam itu percaya kalau Yesus itu nabi, tapi kalau misalkan Kristen kan Tuhan gitu. Jadi kayak udah beda nih awalnya. Jadi kita jangan mengedepankan kebenaran dulu, tapi mungkin rasa ingin tahu lah, rasa ingin tahu kira-kira kalau dari perspektif Kristen Tuhan tuh gimana, misalkan gitu. Misalkan dari yang Kristen pengen tahu nih Tuhan dari agama Islam tuh gimana. Nah, itu yang elemen yang paling penting supaya bisa terjadi dialog antar agama, begitu. Berarti lebih ke jangan menonjolkan dulu tentang keimanan. Betul sekali. Buang jauh-jauh apa yang menurutnya benar. Berarti kalau misalkan dialog antar agamanya tentang misalkan eh, apa ya? Kayak kasus apa tuh yang tidak boleh ngedirin gereja Iya, ya? Ya, kalau itu gimana tuh? ya ada yang bilang memang bangun Alfamart lebih gampang daripada bangun gereja ya. Waduh. Karena nggak, bangun gereja kan butuh tanda tangan warga sekitar kan. Udah Indomaret tuh nggak butuh tanda tangan Alfamart sekitar tuh, nggak butuh, nggak perlu gitu. Jadi terkait itu ya susah bangun tempat ibadah gitu. Misalkan kita tuh di Indonesia mayoritas Islam kan. Nah realitanya ya saya nggak tahu sih, cuman dari yang saya dengar itu susah bangun gereja memang di sini. Nah itu terkait juga mungkin dengan stigma lah, stigma bukan stigma sih, kekhawatiran. Sebenarnya kita tuh khawatir kalau misalkan di daerah kita ada gereja nih. Nah kita khawatir kalau misalkan keluarga kita tuh pindah agama, yang mana kalau menurut Islam kan ya kalau pindah agama tuh tidak selamat gitu. Jadi khawatir nih kalau di gereja jadi pindah agama. Jadi mungkin itu yang bikin susah banget untuk bangun gereja atau tempat agama lain lah, tempat ibadah agama lain gitu. Berarti lebih ke ketakutan diri aja ya sebenarnya, bukan masalah yang gede banget lah sebenarnya. Iya sebenarnya. Dalam beragama kan kita diajarin untuk toleran ya. Betul. Menurut Elang sendiri nih, batas toleransinya itu tuh sampai mana ya? Menurut saya kalau memang ada batas-batas dalam agama yang nggak boleh ditoleransi. Misalkan kalau di Islam mungkin boleh kita bercandain yang lain lah. Misalkan candain, misalkan ada pastor yang naik haji. Naik haji dalam artian dia naikin Pak Haji gitu. Mungkin itu bercandaan yang udah lumayan banyak lah. Nah itu kan nggak masalah. Tapi kalau misalkan
ada yang bercandain nabi gitu kan. Nah itu memang tidak bisa ditoleransi gitu. Nah itu adalah batas-batasnya. Kalau misalkan menyangkut Tuhan atau nabi itu, eh, saya rasa itu memang tidak bisa ditoleransi. Seperti itu kira-kira. Berarti lebih ke kalau sampai menyangkut ke ketuhanan ataupun ke sesuatu yang bisa dibilang sakral lah terhadap suatu agama itu melebihi batas berarti ya. Oh, betul, sama tambahan misalkan yang terakhir terjadi itu kan ini ya, perusakan tempat ibadah gitu yang buat apa rap gitu kalau nggak salah. Nah saya kira eh, jangan, kalau misalkan kita nggak setuju ya jangan sampai merusak lah. Nah itu apapun agamanya jangan sampai dirusak, apalagi simbol-simbol salib itu kan buat orang Kristen sakral kan, jadi nggak boleh disentuh sama sembarangan, apalagi sampai diturunin gitu kan. Jadi saya kira itu. Berarti juga lebih ke eh, eh, untuk hal yang ada ibadah baiknya jangan disentuh-sentuh lah ya. Ya ibadah ya tuh. Oke. Eh, Mungkin untuk diskusinya sih cukup ya. Itu untuk dari saudara yang sendiri, apakah ada mungkin pesan atau mungkin ajakan yang ingin disampaikan nih untuk generasi muda Oke, terkait pentingnya moderasi beragama ini nih? oke, mungkin dari saya, kondisi kondisi keberagaman di Indonesia itu kan kita kita sering bicara tentang toleransi lah, ya kan. Eh, oke lu boleh megang meluk agama lu dan gue megang meluk agama gue. Tapi sebenarnya itu cuman omong kosong, karena walaupun dia ngomong itu tapi sebenarnya kita percaya kalau agama kita yang paling benar gitu. Agama lu mah apa gitu. Nah, saya kira itu kita berjalan di atas es yang tipis tuh, yang namanya toleransi. Karena sedikit sedikit aja ada yang nyulut nyulut itu bisa bakar. Nah, karena itu saya mau mengajak semuanya untuk lebih mengedepankan soal tadi kita ngomong kebenaran tuh kan, misalkan kalau kita punya tempat makan nih, untuk menjadi sebuah hidangan kan, misalkan kita mau menyajikan rendang gitu kan, karena bumbunya itu ada cabe, daging, serai, ketumbar gitu kan. Nah, yang kita tampilin itu kira-kira rendangnya yang udah jadi atau bumbu-bumbunya kira-kira yang ditampilin di depan. Tentang Rendangnya kan, betul. Nah, begitu juga dengan kebenaran. Kebenaran itu letaknya di dapurnya. Jadi jangan kebenaran tuh kita display keluar gitu. Nah, justru output dari kebenaran itu harusnya kasih sayang, kebahagiaan, kebersamaan, membuat orang lain nyaman sama kita. Ya, justru yang terjadi di Indonesia kan ribut-ribut soal kebenaran semua tuh. Masih kira itu. Kita harus lebih mengedepankan eh, gimana caranya kita bisa bikin nyaman orang lain. Begitu kira-kira. ya, baik. Terima kasih nih atas kata-katanya nih yang sangat bagus ya. Dan semoga aja dengan adanya video ini bisa didengar nih oleh banyak teman-teman di luar sana mungkin ya, biar Ya, lebih paham gitu tentang moderasi dan juga toleransi nih dalam agama. Oke, mungkin oke. untuk diskusinya saya bisa tutup di sini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Elang udah mau menyempatkan waktunya nih Terima untuk kasih juga. jadi mungkin akhir kata saya tutup. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih, salam toleransi.